pernah gagal namun akhirnya setia. Berbicara tentang kegagalan, saya yakin kata ini bukan kata asing lagi di dalam kehidupan kita. Sebelumnya saya ingin bertanya, Bapak Ibu yang sejauh ini belum pernah gagal boleh angkat tangan? Yang belum pernah gagal, boleh diingat-ingat dulu. Caknya udah pernah gitu, cuan tahu. Tidak ada. Ya udah, saya balik pertanyaan. Yang sering gagal Bapak Ibu? Iya, sedikit ya. Memang mengaku gagal itu berat. Nah Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya yakin dan percaya kegagalan itu adalah pengalaman universal. Bagaimana hal ini dirasakan semua orang. Baik kita kecil, besar, dewasa, lanjut usia, setiap kita pernah mengalami kegagalan. Bahkan ada pepatah yang mengatakan bahwa kita dilahirkan untuk merasakan dan mengalami kegagalan. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang luput dari kegagalan. Ketika kecil kita belajar untuk berjalan pun harus mengalami banyak sekali kegagalan sehingga bisa berjalan dengan lancar. Dalam hidup kita harus menangis untuk sesuatu di mana kita merasakan namanya ketidakberhasilan. Saya beberapa kali Bapak Ibu ambil keputusan mau turunin berat badan lah. Kayaknya sudah agak susah ini. Baju udah nggak muat, celana apa lagi gitu ya. 10 kali rencana, 10 kali gagal. Doakan yang ke-11 Bapak Ibu supaya berhasil gitu ya. Kok Indra sama caknya kok. Nah Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kegagalan itu dekat sekali dengan kehidupan kita. Baik secara umum maupun itu yang berhubungan dengan hal rohani. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, kita menemukan beberapa tokoh yang juga hidupnya pernah gagal. Adam dan Hawa. Sebagai manusia pertama ciptaan Tuhan, mereka gagal untuk hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Kita juga menemukan seorang yang bernama Daud, raja yang begitu luar biasa, raja yang ditakuti pada masanya, tapi dia juga mengalami kegagalan. Bahkan kita tahu dengan seorang yang bernama Abraham, identik kita kenal dengan bapak orang beriman, tapi di dalam masa kehidupannya dia juga pernah gagal. Bapak Ibu terkasih, bahkan Bapak gereja kita, John Wesley pun di dalam pelayanan dan kehidupannya secara pribadi, dia pernah gagal. Namun Bapak Ibu terkasih, menariknya, kisah mereka tidak berakhir di namanya kegagalan. Dan hari ini kita akan juga belajar dari seorang tokoh di dalam hidupnya yang pernah gagal. Saya ajak kita buka Alkitab. Di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 73 sampai 75 dan Kisah Rasul 2 ayat 37 sampai 41. Ya, kalau di slide kitabnya agak sedikit salah. Tapi kita boleh sama-sama perhatikan baik di Alkitab di dalam Matius 26 ayat 73 sampai 75 dan Kisah Rasul 2 ayat 37 sampai 41. Saya rindu kita baca secara beresponsoria. Saya baca ayat 73, Bapak Ibu 74. Nanti saya 75 dan seterusnya sampai masuk di dalam Kisah Para Rasul. Firman Tuhan berkata, tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka, itu nyata dari bahasamu.
Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Kisah Para Rasul 37. Bersama, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, kalau kita perhatikan 2 bagian ayat yang sama-sama kita baca, kita akan menemukan sebuah dan 2 buah sisi kehidupan Petrus yang cukup berbeda. Yang pertama, Bapak Ibu terkasih, kita menemukan bagaimana kegagalan yang dialami oleh Petrus, secara khusus dalam posisi Petrus sebagai seorang murid. Bagaimana kita memperhatikan pada saat itu Petrus menyangkal Yesus. Tetapi Bapak Ibu terkasih, di sisi lain kita menemukan sebuah gambaran pelayanan dari seorang yang sama dengan begitu luar biasa, dengan begitu spektakuler. Apa yang terceritakan di dalam Kisah Para Rasul menunjukkan bagaimana Petrus adalah seorang yang begitu dipakai Tuhan. Ketika dia berkhotbah, 3.000 jiwa memberi diri untuk dibaptis. Nah, Bapak Ibu terkasih, siapa Petrus? Saya yakin dan percaya, bisa next. Dia adalah seorang yang tidaklah lagi asing di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita tahu Petrus adalah salah satu murid yang dekat sekali dengan Yesus. Dan kita tahu juga bahwa Petrus adalah seorang tokoh yang begitu luar biasa yang diceritakan di dalam Alkitab. Tetapi Bapak Ibu terkasih, ternyata dari itu semua, Petrus adalah seorang yang pernah gagal. Kalau kita belajar di Malam Passion beberapa waktu yang lalu, kita sama-sama mendengar bagaimana Petrus pernah berjanji, tetapi dialah yang mengingkari pertama. Dia pernah berkata, saya akan setia dan tidak akan meninggalkan engkau, Yesus. Tetapi dia salah satu orang yang meninggalkan Yesus. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam Matius 26, di situ dikatakan ia bahkan menyangkal Yesus dengan kutuk. Bahwa dia sungguh-sungguh tidak tahu, tidak kenal tentang Yesus. Nah, Bapak Ibu terkasih, Petrus adalah seorang yang pernah gagal. Dan kalau kita perhatikan, bahkan rekan-rekan Petrus, murid-murid yang lain juga pernah gagal. Kita tahu Yudas, seorang yang mengkhianati Tuhan Yesus. Kita tahu murid-murid yang lain, ketika Yesus ditangkap, mereka semua lari dan meninggalkan Yesus. Bahkan kalau kita perhatikan pasca kebangkitan, ketika Yesus datang kepada para murid, salah seorang bernama Thomas, dia ragu, dia tidak percaya, dia tidak yakin bahwa Yesus bangkit. Nah, Bapak Ibu terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita akan belajar dan melihat bahwa Petrus, seorang yang pernah gagal, tapi akhir hidupnya begitu setia. Yang pertama di sini kita belajar, Bapak Ibu terkasih, bahwa kegagalan Petrus bisa menjadi cerminan dalam kegagalan kita. Saya yakin dan percaya kita hidup sebagai manusia diciptakan Tuhan sengaja untuk tidak sempurna. Saya yakin dan percaya kita diciptakan oleh Tuhan penuh dengan keterbatasan dan penuh dengan kelemahan. Maka daripada itu, dalam keadaan-keadaan tertentu dan khusus, kerap kali kita memperoleh dan mengalami namanya kegagalan. Saya yakin dan percaya kenapa Petrus bisa gagal. Petrus juga adalah manusia yang terbatas.
Dia manusia yang lemah. Dia manusia yang tidak sempurna. Dan ketika keadaan tertentu, dia gagal. Bapak Ibu terkasih, di dalam hidup kita, di dalam kehidupan Bapak Ibu, dan di dalam kehidupan saya, memang ada keadaan dan kondisi tertentu Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami kegagalan. Bapak Ibu terkasih, kalau kita bayangkan kehidupan Petrus, coba kita pikir-pikir, gitu ya. Petrus itu adalah seorang yang berjalan bersama Yesus selama 3 tahun. Dia bukan hanya sekedar mendengar cerita tentang Yesus, tetapi dia tidur bersama Yesus, makan bersama Yesus, melayani bersama Yesus. Berikutnya kalau kita perhatikan, Petrus itu kalau kita pakai istilah sekarang, bukan hanya lihat di YouTube, di media sosial, Yesus bisa lakukan mujizat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, memberikan 5.000 orang makan dengan cukup bahkan lebih. Petrus itu bukan hanya melihat di YouTube atau di media sosial Bapak Ibu. Tetapi dia saksi mata yang melihat langsung bagaimana Yesus melakukan mujizat-mujizat yang begitu luar biasa. Bahkan kalau kita perhatikan, Petrus itu salah satu murid yang dekat sekali dengan Yesus. Bersama Yakobus dan Yohanes. Bisa next. Nah Bapak Ibu terkasih, dengan keadaan seperti itu, dengan pengalaman rohani yang begitu dekat, seharusnya Petrus itu tidak mungkin gagal Bapak Ibu. Betul ya? Seharusnya Petrus tidak mungkin menyangkal Yesus. Seharusnya dia orang pertama yang membela Yesus. Tapi kenyataannya tidak. Dia gagal. Dia menyangkal Yesus. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan bukan hanya sekali, 3 kali. Bahkan dia menyangkal dengan kutuk. Bapak Ibu terkasih, di sini kita belajar bahwa kegagalan Petrus kelak atau sama terkadang menjadi cerminan kegagalan hidup kita. Kita merasa kuat, kita merasa hebat, kita merasa selama ini mengikut Tuhan dengan begitu setia. Kita merasa telah memberikan yang terbaik dalam pelayanan, memberikan persembahan yang begitu luar biasa. Tapi Bapak Ibu terkasih, dalam keadaan tertentu dan khusus, kita juga bisa gagal. Karena kita terbatas. Kita tidak sempurna dan punya kelemahan. Nah Bapak Ibu terkasih, di sini kita sama-sama belajar dan sama-sama melihat dan sama-sama menyadari bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan Petrus itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Bahwa kegagalan pasti bisa terjadi, tetapi kegagalan bukan wajar terjadi. Nah berikutnya Bapak Ibu, yang kedua di sini kita melihat bahwa bagaimana respon Petrus ketika dia menghadapi kegagalan tersebut. Next, kita sama-sama melihat bahwa Petrus tidak hidup dalam namanya kegagalan masa lalu. Seringkali di dalam kehidupan ini ketika kita gagal, baik secara umum, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam keluarga, kegagalan itu menjadi titik henti. Betul ya? Kegagalan itu menjadi titik buntu, di mana kita stop, tidak mau mengupayakan kembali. Ada beberapa sikap yang salah ketika kita mengalami kegagalan. Yang pertama pastinya kita sering kali marah, kita kecewa, dengan menggebu-gebu, emosional dan sebagainya. Yang kedua Bapak Ibu terkasih, ketika kita gagal seringkali juga menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri, bahkan menyalahkan keadaan. Kenapa seperti ini Tuhan? Kok bisa? Harusnya tidak seperti ini. Tapi Bapak Ibu terkasih, berikutnya sikap kita juga ketika menghadapi kegagalan, kita trauma, kita takut.
dan kita lari. Dan bahkan yang terakhir, sikap kita ketika menghadapi kegagalan, kita menangis dan menghidupi kegagalan itu. Bapak Ibu terkasih, 7-8 tahun yang lalu, ini saya suka ceritakan. Karena ini pelajaran hidup yang berharga sekali di dalam kehidupan saya. 7-8 tahun yang lalu Bapak Ibu, saya pernah bilang ke orang tua saya, "Pak, saya mau berhenti untuk pelayanan. Pak, saya tidak mau melayani lagi. Saya malu, saya kecewa, saya trauma." Saya bilang dengan jelas, saya mau usaha saja, Pak. Atau ngelamar kerjalah. Minimal Kojimi mau terimalah kalau dulu gitu kan. Walaupun kurang pinter, yang penting rajin. Pasti mau Kojimi gitu kan. Nah, Bapak Ibu terkasih, pada saat momen itu, saya menyadari saya gagal dalam pelayanan. Pada saat itu saya pelayanan di Bethlehem, intinya saya keluar. Saya gagal dalam pelayanan, momen itu tahun 2018 saya gagal untuk menikah. Saya gagal untuk studi S2 saya tinggalkan. Bahkan Bapak Ibu, saya gagal mengikuti proses kependetaan gitu ya. Kalau saya dulu tetap setia, mungkin hari ini saya udah jadi pendeta. Makanya kemarin kongres pertama, ngulang lagi Bapak Ibu, dari awal. Memang dalam keadaan itu, saya kerap kali merasa menyesal, malu, trauma. Waktu saya mau balik ke Bethlehem tuh agak malu Bapak Ibu dulu. Musa ajak saya balik. Di kepala itu, mau balik apa enggak ya? Mau balik malu Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu terkasih, menariknya, melalui Petrus kita belajar ternyata kegagalan itu bukan akhir. Kegagalan itu bukan titik henti. Kegagalan itu bukan titik buntu. Next, tetapi kegagalan itu adalah titik untuk kita memulai hal yang baru bersama dengan Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, kita menemukan dua versi kegagalan. Ada kegagalan dari seorang yang bernama Petrus, dan juga ada kegagalan dari seorang yang bernama Yudas Iskariot. Mereka sama-sama gagal Bapak Ibu. Tetapi kita perhatikan, menariknya, Petrus dengan iman berkata, kegagalannya itu bukan titik henti. Dia menyesal, dia bertobat, dia menangis, dia mengaku kesalahannya, dan Tuhan pulihkan hidupnya. Tetapi kita perhatikan Yudas Iskariot, dia merasa kegagalan itu titik akhir. Dia hidup dalam keputusasaan, dia mati bunuh diri. Nah, Bapak Ibu terkasih, bisa next di sini kita sama-sama belajar dan melihat kegagalan itu bukan titik buntu, titik henti bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tetapi kegagalan itu adalah tahapan baru untuk kita memulai bersama dengan Tuhan. Bahkan kalau kita pikir kegagalan sebenarnya momen terbaik untuk kita introspeksi diri, gitu ya. Mengingatkan kepada kita, apakah sejauh ini kita tetap mengandalkannya? Apakah sejauh ini kita tetap percaya kepadanya? Apakah sejauh ini kita tetap senantiasa dekat kepadanya? Bapak Ibu terkasih, momen kegagalan yang saya alami mengingatkan saya pada masa itu, gitu ya. Untuk tidak sombong, ya. Untuk rendah hati. Maka dari itu Bapak Ibu lihat saya kan sekarang, ada kesombongan? Lagi sombong ini. Enggak, bercanda. Jadi Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, sebagai manusia yang sering gagal, manusia yang kerap gagal, kita belajar bahwa kegagalan itu bukan titik henti, dan jangan hidup dalam namanya kegagalan. Dan yang ketiga Bapak Ibu terkasih, di sini kita juga sama-sama menemukan bahwa di balik kegagalan ada anugerah dan pemulihan. Ada sebuah hal yang menarik kalau kita sama-sama perhatikan di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Bagaimana pasca kebangkitan, respon Yesus
terhadap kegagalan para murid-murid menjadi sesuatu yang luar biasa kalau kita belajar dan kita cermati, Bapak Ibu terkasih. Kita akan menemukan di balik kegagalan yang dialami oleh para murid, Yesus tidak membuang mereka. Betul ya Bapak Ibu? Yesus tidak meninggalkan mereka. Bahkan yang terbaik kalau kita melihat di sini, Yesus yang mencari terlebih dahulu para murid-murid. Di balik kegagalan yang murid-murid alami, di tengah keputusasaan, di tengah rasa malu, di tengah mereka ingin berhenti, di tengah mereka merasa bahwa hidupnya sudah tidak bermakna lagi, Yesus datang mencari mereka. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu di dalam Lukas, Yohanes, orang pertama Yesus menampakkan diri itu kepada Petrus. Bahkan ia juga menampakkan diri kepada murid-murid yang lain. Membuktikan tangan dan lambungnya yang terluka kepada Thomas. Bahkan ketika Yesus akan naik ke sorga, dia mengutus Roh Kudus untuk menguatkan para murid. Sebuah kabar baik Bapak Ibu, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita yang gagal. Amin Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah membuang kita yang gagal. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita yang gagal. Tapi Tuhan mencari kita. Bahkan bukan hanya mencari, tapi Dia ingin memulihkan kehidupan kita. Nah Bapak Ibu terkasih, kalau kita perhatikan respon dari Petrus di tengah kegagalan yang dialami, selain dia bersedih, dia menangis, dia bertobat, dia mengaku kesalahannya, dia mau berubah. Dia mau berubah, dan ketika dia mau berubah, dia dipulihkan oleh Tuhan. Bisa next. Di sini kita melihat bagaimana perjumpaan Petrus dengan salib mengubah kehidupan Petrus. Ada sesuatu yang berbeda sekali ketika Petrus belum melihat Yesus tersalib dan ketika Petrus sudah melihat Yesus tersalib. Ketika Petrus belum melihat Yesus tersalib, dia penuh ketakutan. Dia penuh kelemahan. Tetapi dia ketika melihat bagaimana gurunya, Tuhannya tersalib untuk dia menjadi pribadi yang baru. Menjadi pribadi yang berbeda. Bahkan menjadi pribadi yang luar biasa. Yesus memulihkan hidupnya dari seorang yang gagal menjadi pribadi yang baru. Dari seorang penyangkal menjadi penginjil yang spektakuler. Bapak Ibu, saya secara pribadi juga merasakan itu. Ketika saya merenungkan firman ini, saya menangis. Mengingat 7-8 tahun yang lalu, bagaimana hati saya begitu menyesal dengan kegagalan-kegagalan hidup saya. Saya begitu terpuruk. Saya merasa dunia ini seperti hancur. Lutut begitu lemah. Muka ini begitu malu. Tetapi ketika saya datang kepada Tuhan, saya dipulihkan Tuhan. Pelan-pelan Tuhan pakai kehidupan saya. Dan Bapak Ibu terkasih, di sini kita melihat Petrus yang dulunya pernah gagal, namun akhirnya setia. Begitu juga dengan kita. Kita yang dulunya gagal, bahkan sering gagal. Kerinduan kita apa Bapak Ibu? Setia atau tidak setia? Bisa next. Petrus dalam literatur yang banyak sekali tertuliskan, memang di Alkitab tidak diceritakan. Dikatakan bahwa Petrus, dia mati di tahun 65 di Roma, Italia dengan keadaan martir. Bagaimana dia mengalami posisi yang sama seperti Yesus. Tetapi dalam sebuah literatur, Petrus berkata, Bapak Ibu, salibkanlah aku dengan kepala di bawah, karena aku tidak layak untuk mati dalam posisi yang sama seperti Tuhanku. Memulai hidupnya dengan mungkin banyak kegagalan, tetapi dia mengakhirinya bersama dengan Tuhan di dalam kesetiaan. Bagi kita Bapak Ibu terkasih, aplikasinya
Saya yakin dan percaya kita juga mungkin sering gagal. Baik secara umum, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam keluarga. Bahkan kita gagal dalam mengikut Tuhan. Tapi kuncinya, gagal itu bukan titik henti. Tapi titik untuk kita berhenti, kita introspeksi diri, menjadi pribadi yang lebih dewasa. Menjadi pribadi yang baru. Menjadi pribadi yang semakin mengasihi Tuhan. Amin Bapak Ibu.